Terima kasih Pak Tim dan saudara sekalian semuanya dari GB City of Love. Terima kasih buat kesempatan malam ini untuk saya bisa berbagi sesuatu saudara sekalian. Kyonghi dulu sebelumnya saudara merayakan Hari Raya Imlek saudara kasih. Saudara sekalian, pada tahun 2006 itu ada perusahaan yang membuat perangkat penyimpan data komputer bernama Seagate Technology yang memutuskan untuk melakukan pelatihan untuk para manajernya. Nah, pelatihan ini dilakukan dengan mengumpulkan para manajer, kemudian Seagate memutuskan untuk mencari seorang pembicara yang cocok untuk bicara kepada para ahli IT ini. Dan kemudian mereka itu mengundang satu wanita bernama Laura Day. Apa yang menarik ketika mereka memilih Laura Day? Yang menarik adalah begini, Laura Day itu bukan ahli IT, nggak tahu soal komputer. Tapi disuruh bicara di depan para ahli komputer. Ini orangnya Laura Day, saudara sekalian. Apa sih keahliannya Laura Day? Saya kasih tahu keahliannya. Beliau ini adalah seorang dukun, tukang ramal. Pimpinan daripada Seagate bernama Gabriel Lawson itu berkata begini, orang ini luar biasa, tidak rugi membayar dia dengan mahal. Berapa bayarannya? Laura Day itu sebulan itu mesti dibayar sebanyak $10.000. Nah, mungkin kita bilang $10.000 nggak terlalu gede-gede amat, Pak. Tapi ingat ya, itu baru satu perusahaan. Ini orang sekali pegang belasan perusahaan. Jadi ini adalah seseorang yang menjadi kaya raya karena jasa perdukunannya. Dukun sudah lama laris di Hollywood. Tetapi sekarang ini menjadi laris justru di Wall Street dan Silicon Valley, pusat bisnis Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan rela membayar sampai berpuluh-ribu dolar hanya untuk dapatkan ramalan para dukun. Bisnis perdukunan di Amerika Serikat bukan main-main. Omsetnya itu mencapai 2 miliar dolar atau rupiah kita sekarang kira-kira 30 triliun. Ini bisnis bukan bisnis ecek-ecek istilah kita. Nah, kenapa mereka mencari dukun ya saudara sekalian? Kalau kita pikir-pikir orang pintar semua. Kenapa mencari dukun? Mereka cari dukun karena mereka lagi bingung. Ini adalah sekelompok orang yang dalam keadaan istilah kita ini lagi buta nih. Mereka ini lagi mencari tuntunan untuk bagaimana melangkah. Nah, tentu kita tahu manusia itu mencari tuntunan dalam hidupnya. Dari segala zaman, manusia itu mencari tahu, berusaha mencari tahu apa yang harus dia perbuat dalam hidupnya, terutama di masa-masa krisis. Maka itu sebabnya pada waktu pandemi terjadi, maka dukun itu malah tambah laris. Karena dalam situasi demikian, manusia itu mengaku bahwa dia itu, tadi saya katakan buta. Dan betul-betul istilah kita blank. Terutama mengenai yang namanya masa depan. Manusia itu mencari tuntunan. Termasuk orang Kristen. Nah, berbagai cara orang lakukan untuk mengetahui apa sih yang harus saya perbuat dalam hidup saya. Ya, termasuk caranya pakai dukun lah. Nah, bagi orang Kristen, salah satu pergumulan kita yang terbesar adalah mengenai pertanyaan yang satu ini nih. Apa sih kehendak Allah untuk hidup saya? Nah, ini pertanyaan yang penting. Sebelum kita temukan jawaban atas pertanyaan ini, apa kehendak Allah buat hidup saya? Kita itu ibarat kapal itu oleng. Kita itu nggak punya kemantepan. Nah, kita bisa berfungsi, kita bisa kerja, kita bisa sekolah, kita bisa kawin, bisa punya anak, kita bisa pelayanan. Tapi rasanya ada sesuatu yang kurang, yang susah disebutkan. Kita cuma bisa merasa bahwa ada yang kurang, something is missing. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu itu apa. Nah, sebelum kita temukan jawaban atas pertanyaan ini, apa kehendak Tuhan buat hidup saya, maka kita akan merasa nggak pas. Begitu kita temukan jawaban atas pertanyaan ini, hidup kita menjadi tenang, tidak lagi gelisah. Saya kasih contoh diri saya. Saya bekerja di perusahaan bertahun-tahun,
Dan terakhir kemudian di perusahaan Amerika Serikat, Macy's Department Store. Terakhir kemudian saya ngurusin usaha keluarga istri saya di Singapura. Dan lalu kemudian saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, menjadi seorang pengkhotbah. Istri saya bisa menjadi saksi bahwa sebelum saya full time jadi hamba Tuhan, saya itu badannya itu sakit-sakitan. Saya gampang sakit. 2-3 bulan sekali saya akan sakit. Begitu saya suatu hari diminta pendeta saya untuk khotbah, karena pendeta saya bilang dia capek khotbah, jadi katanya udah deh, yang apa deh, siapa deh, sekiranya kamu 2 bulan sekali deh. Akhirnya kita disuruh dijorokin istilah saya untuk khotbah. Pada kali pertama saya khotbah, pada hari itu juga mendadak dalam hati saya muncul kata-kata ini. Inilah alasan kenapa saya ada di dunia. Dan kemudian hidup saya berubah total, bahkan badan saya ikut berubah. Nah, dalam pertanyaan tadi itu, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya itu? Saudara-saudara, di situ ada terkandung suatu keyakinan yang kuat. Allah itu punya kehendak untuk hidup saya, sekalipun saya nggak tahu apa itu. Ya. Tapi selain itu, dalam pertanyaan itu ada terkandung suatu perasaan frustrasi. Kenapa ya kok susah sekali mengetahui kehendak Allah? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi karena begini, ada 2 jenis kehendak Allah. Kehendak Allah yang umum dan yang khusus. Nah, yang umum itu berlaku untuk semua orang, ya. Dan itu bisa ditemukan di Alkitab. Umpama di dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Filipi pasal 1 ayat 20, dan saya rasa ini berlaku buat kita sekalian. Hidup kita mesti mencerminkan Filipi pasal 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya rasa ini adalah suatu kehendak Allah yang berlaku buat semua orang, yaitu apa? Allah itu ingin hidup kita memuliakan namanya. Ya. Nah, tapi kehendak Allah yang spesifik, yang berlaku buat tiap orang, itu yang menjadi pergumulan, saudara sekalian. Kecuali mungkin beberapa orang yang, kalau istilah saya itu begini, ya, orang-orang tuh bertanya sama saya, apa sih kehendak Allah kehendak Tuhan buat hidup saya? Saya tuh ketemu satu tempat yang barangkali cocok buat orang-orang demikian, yang lagi bingung kehendak Tuhan itu apa. Mungkin mereka perlu tinggal di sini. Ini di Melbourne ada satu jalan namanya Jalan Tuhan. Nah, itu orang-orang itu di situ nggak bingung. Apa kehendak Tuhan? Mereka sudah berdiam di jalan Tuhan soalnya. Saya nggak sengaja ketemu ini ketika lagi Google. Loh, kok ada nama jalan namanya Tuhan? Ini daerah Chadstone, saudara sekalian, di Melbourne. Nah, barangkali orang yang jalan Tuhan benar nggak usah bingung dengan yang namanya kehendak Tuhan. Okay. Nah, saya mencoba membagikan beberapa hal panduan untuk kita, kalau kita dalam pergumulan, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Saya bagikan beberapa hal ya. Ini prinsip-prinsipnya saya coba bagikan ini. Oke. Mari kita lihat. 1. Tahu berarti harus melakukan. Kenapa orang pengen tahu kehendak Tuhan? Apa yang dia inginkan? Oke. Ada beberapa kemungkinan. Umpama yang pertama, orang tuh cuma pengen tahu aja. Pengen tahu aja sih. Kira-kira kehendak Tuhan apa sih buat kita? Cuma pengen tahu, ya. Jadi kalau kehendak Tuhan itu nyaman, cocok, kita lakukan. Kalau enggak, ya enggak usah. Nah, kan ada yang begitu. Kalau saudara hanya sekedar ingin tahu, ya, saya sih berpendapat buat orang yang hanya sekedar pengen tahu tuh begini. Saya rasa Tuhan itu kayaknya terlalu sibuk gitu loh. Banyak kerjaan untuk meladeni yang hanya sekedar pengen tahu aja. Ya. Tapi ada orang bertanya karena benar-benar pengen melakukan. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata mendengar adalah shema. Nah, bahasa Ibrani itu unik. Uniknya itu apa? Yaitu vocabnya nggak banyak. Nggak kayak bahasa yang lain, Inggris dan sebagainya, vocabnya banyak sekali, sekian puluh ribu. Nah, ini nggak banyak. Nah, karena nggak banyak, maka seringkali satu kata mengandung banyak arti.
Contoh tadi mendengar itu loh, Shema. Mendengar itu, Shema itu punya arti mendengar, tapi juga punya arti taat. Jadi dalam pola pikir orang-orang Israel, mendengar itu sama dengan mentaati, nggak ada bedanya. Jadi apabila seseorang itu sudah mendengar, dia mesti taat. Nggak ada ceritanya orang mendengar dan tidak taat. Jadi kalau kita ingin tahu kehendak Allah untuk hidup kita, kita mesti rela melakukan kehendaknya, sekalipun kehendaknya bisa bikin kita kaget. Nomor 2, prinsip kedua. Kehendak Allah bisa saja salib. Nah, mari kita bicara pahitnya dulu ya. Penting disadari dari awal nih ya. Oke, bahwa kalau kita mencari kehendak Allah, bisa saja kehendak Allah itu salib. Nah, ini beberapa orang akhirnya jadi nggak mau tahu kehendak Allah. Kenapa? Saya mending main aman aja deh. Saya pengen tahu kehendak Allah buat saya. Tahu-tahu saya disuruh pergi ke Afghanistan, contoh kan. Waduh, yang kayak gini enggak. Kalau New York kita masih setuju ya. Kalau Afghanistan dijauhkan kiranya dari hidup kita ya. Jadi orang karena itu bisa menghindari, berusaha menghindari. Kalau bisa nggak usah tahu aja kehendak Allah. Ya. Kita lebih aman kayaknya begitu, oke? Ya. Nah, saudara sekalian, masalah banyak orang. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia itu berdoa. Doanya begini, oke? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan murka itu lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi, saudara-saudara sekalian, apa kehendak Bapaknya buat Tuhan Yesus? Simple, dia mesti maju ke kayu salib. Ya, jadi dia tahu benar salib itu kehendak Bapaknya buat dia. Ya. Tentu saya juga pengen katakan ya, oke, tidak semua kehendak Allah berarti maju disalibkan. Enggak sama sekali enggak. Oke, enggak sama sekali. Tapi ada kemungkinan bisa juga, mendingan orang siap-siap dari awal kita bicara nih. Ya. Nomor 3. Berada dalam kehendak Allah berarti mematikan kehendak sendiri. Ini yang berat. Sebab kehendak Allah dan kehendak manusia itu selalu bertentangan. Salah satunya mesti menyingkir. Nah, mana yang mesti menyingkir nih? Itu sebab kita mesti meniru doa Tuhan Yesus. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kehendak saya mesti dimatikan, kehendak dia saja yang jadi. Maka sebenarnya saya pengen bicara begini ya, sebenarnya. Kalau orang pengen tahu kehendak Tuhan, sebenarnya dia tinggal cari aja kalau ada 2 pilihan, dia mesti pilih yang enggak enak, merugikan secara berbagai hal. Oke, pilih yang itu aja, kayaknya itu yang paling aman deh. Ya, saudara tahu saya dulu sebelum jadi gembala sidang nih, saya punya namanya dream job, khotbah keliling. Saya menentukan mau kerja di mana, jam berapa, terserah saya. Saya mau pergi aja, saya mau jalan-jalan aja. Saya nggak suka di sini, nggak suka saya di sini. Saya terserah saya. Kemudian saya jadi gembala sidang. Dan saya ketika dengar panggilan Tuhan, saya nggak haleluya loh saudara sekalian. Saya sama sekali tidak suka. Karena saya tahu kalau saya jadi gembala sidang, saya mesti khotbah baru tiap minggu. Dulu 2 bulan sekali baru khotbah 1. Satu khotbah dia bawa keliling 20 tempat. Sekarang tiba-tiba tiap minggu mesti khotbah baru terus. Saya mesti mengkonseling. Saya mesti matikan perasaan saya terhadap jemaat yang nyinyir. Oke. Nah, jadi kehendak Allah berarti mematikan kehendak sendiri. Oke. Nomor 4. Kehendak Allah itu bukan jaminan semuanya akan jadi lancar. Jangan berpikir dalam kehendak Allah semua jadi lancar. Bisa jadi, tapi belum tentu. Oke, coba kita buka 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal yang ke-2. Ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 2:18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara sekalian, iblis telah mencegah kami. Ini bukan pesimis, ini bukan kalah. Ini adalah bicara realita bahwa dalam hidup seorang Kristen itu ada kekuatan-kekuatan gelap
yang berusaha dengan segala cara berusaha menghalangi rencana Allah dan kehendak Allah buat hidup kita. Ya. Nah, setan itu akan berupaya menggagalkan berbagai kehendak Allah buat hidup kita, rencana buat hidup kita. Tapi saya pengen bilang begini, kalau saudara merasa begini ya, kalau saudara merasa gini, waduh ini udah libatkan yang kuasa gelap gitu, aduh, saya nggak nyaman deh. Kalau saudara nggak nyaman dengan pemikiran ini, saya pengen ngomong begini. Orang yang tidak diganggu oleh setan adalah temannya setan. Oke. Jadi kalau saudara mana nggak pernah diganggu setan, hati-hati, oke, hati-hati. Ya. Nah, saudara, untuk menghadapi gangguan ini, maka kita lihat yang kelima. Oke. Kuasa Allah tersedia untuk setiap orang yang ingin melakukan kehendak Allah. Ini logis lah. Logisnya itu begini, Bapak Ibu sekalian. Allah itu kan ingin kehendaknya terjadi. Maka setiap orang yang mau melakukan kehendaknya otomatis ada di pihak Allah. Dan Allah itu akan menyatakan kuasanya, pembelaannya, perlindungannya bagi orang yang demikian. Ya. Nah, maka saudara-saudara mungkin mendengar tentang soal pendeta, hamba Tuhan, dipakai mujizat dan sebagainya, itu biasanya ada di mana itu? Menurut saya itu biasanya itu ada tempat-tempat yang kalau kita dengar sekarang itu Heidi Baker dan sebagainya itu di Afrika. Banyak sekali mujizat terjadi. Kenapa? Karena saya rasa nggak banyak orang mau ke Afrika. Orang ke Afrika itu saudara sekalian mematikan kehendak sendiri, biasanya itu kehendak Tuhan. Okay. Jadi ada kuasa Allah menyertai kita. Nomor 6. Berada dalam kehendak Allah adalah tempat paling aman di dunia ini. Terkadang kita merasa begini, saya kalau ikut kehendak Allah nih, waduh nanti hidup nggak nyaman nih, dalam bahaya. Ya. Justru setiap orang yang tidak melakukan kehendak Allah untuk hidupnya, itu sedang berada di luar kehendak Allah. Itu tempat justru paling bahaya. Kenapa? Di situ tidak ada perlindungan soalnya. Di situ tidak ada mujizat, tidak ada kuasa. Jadi berada dalam kehendak Allah itu paling aman buat kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Ada serangan? Iya. Tapi ada perlindungan. Di luar kehendak Allah, ada serangan, tidak ada perlindungan. Yang terakhir, nomor 7. Untuk mencari kehendak Allah, saudara sekalian, harus terjadi dulu perubahan dan pembaharuan. Ya. Coba kita baca ayatnya ya. Roma 12 ayat yang ke-2. Roma 12 ayat yang ke-2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara sekalian, jadi menurut ayat ini, kehendak Allah itu bisa diketahui hanya saja ada syaratnya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi kita mesti yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Oke. Saudara tahu bahwa pada waktu pandemi kemarin itu ada gembala sidang gereja Hillsong di New York, Carl Lentz, yang menjadi sangat terkenal karena jemaatnya itu ada satu orang, namanya Justin Bieber. Jadi ya Pak Gem akhirnya kemana-mana mainnya sama Justin Bieber, naik private jet kemana-mana, bahkan bajunya makin lama makin mirip. Tato-tato juga mulai muncul. Justin Bieber itu kalau pakai celana suka melorot. Pak Gembala juga makin lama makin melorot celananya. Coba saya nggak usah tunjukin ya, oke. Nah, jadi lalu kemudian jatuh dalam dosa ya, dan kemudian dipecat dari gerejanya. Begini, saya baca artikel karena saya pengen tahu kenapa bisa demikian. Nah, salah satu artikel yang saya baca tuh bilang gini, coba dengar baik-baik ya. Ada orang jemaat nih bilang sama wartawan, bilangnya begini, para pendeta ini aneh. Mereka berusaha menjadi seperti kita, padahal kita justru ingin menjadi seperti mereka. Coba pikir baik-baik ya. Kita itu pengen jadi seperti mereka. Aneh para pendeta itu.
Adanya para pendeta itu justru pengen jadi seperti kita. Nah, saya tahu kalau saudara-saudara tanya, jawabannya simpel sekali. Bagi orang Yahudi, aku berusaha jadi seperti orang Yahudi. Bagi orang non-Yahudi, aku seperti orang non-Yahudi. Aku ngikuti supaya aku bisa beritakan Injil. Tapi saudara sekalian, itu seringkali menjadi pembenaran untuk hidupnya jadi nggak benar. Menjadi sama dengan dunia. Nah, jadi yang pertama terjadi adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita ini jangan diwarnai, tapi mewarnai. Jangan digarami, tapi menggarami. Jangan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Itu yang pertama mesti terjadi. Yaitu jangan jadi serupa dengan dunia. Lalu kemudian ada mesti terjadi pembaharuan pikiran. Nah, pikiran itu masalahnya apa? Saya kasih tahu pikiran masalahnya, Pak ya. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Di Efesus pasal 4 ayat yang ke-17, ini kata-kata Rasul Paulus, 4:17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi pikirannya itu sia-sia dan gelap, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk itu, maka pikiran kita ini mesti diperbaharui, ini diganti. Diganti itu dengan pola pikir baru yang kata Alkitab melalui karya dan kuasa Roh Kudus. Kenapa mesti karya dan kuasa Roh Kudus? Saya tunjukkan, saudara-saudara, kenapa ini mesti bicara soal kuasa Roh Kudus. Begini, kata pembaruan tadi, anakainosis, itu hanya muncul 2 kali saja loh dalam perjanjian baru loh. Cuma 2 kali, nggak lebih. 1 kali Roma 12, tapi yang kedua kali di Titus pasal 3:5. Dikatakan begini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar, perbuatan baik kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas di sini saudara sekalian, bahwa pembaharuan ini mesti terjadi oleh karya Roh Kudus, ya. Nah, lalu saudara sekalian, kata berubah tadi. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Nah, berubah itu juga suatu kata yang unik, karena kata ini metamorfo, itu hanya muncul 4 kali di perjanjian baru. 2 kali menggambarkan Tuhan Yesus berubah. Dicatat di Matius 17 ayat 2 dan Markus 9 ayat 2. Lalu di 2 Korintus 3:18, tentang kitanya berubah. Metamorfo adalah perubahan yang unik. Dia adalah perubahan dari dalam keluar. Nah, perubahan kita, saudara-saudara sekalian, adalah perubahan yang harus terjadi dari dalam keluar, kemudian dari luar ke dalam. Maksudnya gimana? Dari dalam keluar. Oke. Seperti metamorfo itu seperti metamorfosis kupu-kupu itu dari ulat berubah jadi kupu-kupu. Perubahan terjadi dalam, berubahlah si ulat tersebut. Jadi kita berubah dari dalam dulu nih. Kalau dalamnya nggak berubah, kalau perubahan cuma hanya dari luar ke dalam, yang dihasilkan itu adalah perubahan yang tidak bertahan. Itu perubahan cuma sebentar saja. Jadi perubahan mesti pertama-tama dimulai dari dalam dulu nih. Hatinya berubah, pola pikirnya berubah. Itu terjadi kapan? Ketika kita bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab bertobat artinya metanoia. Yaitu dia punya, saudara sekalian, pikirannya itu mengalami perubahan. Metanoia, saudara sekalian. Itu langkah awalnya. Jadi kita semua mesti bertobat. Kita mesti sadar siapa kita. Kita ini orang berdosa oleh anugerah Tuhan. Yang mengasihi kita, mati buat kita, maka kita itu dibenarkan. Saya alami suatu pertobatan dulu, berubahlah cara pikir saya, cara pandang saya. Kalau itu tidak berubah, maka perubahan yang terjadi hanya bedak, kosmetik, tidak bertahan lama. Saya, saudara-saudara sekalian, bersama dengan Pak Tim ini belajar ilmu konseling. Diajarkan oleh seorang wanita bernama Virginia Satir. Bahkan Virginia Satir saja mengakui, perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Dalamnya mesti berubah, kalau enggak perubahannya enggak permanen, saudara sekalian. Nah, setelah saya dari dalam berubah keluar,
kemudian dari luar masuk ke dalam. Maksudnya apa? Pada tahap kedua ini, yaitu harus terjadi sesuatu dari luar masuk ke dalam diri saya. Apa itu? Firman Tuhan. Dari luar masuk ke dalam diri saya dengar khotbah, lalu kemudian saya itu barangkali terima buku-buku rohani. Mudah-mudahan khotbah didengar khotbah yang beneran, yang nggak bikin mules, saudara-saudara sekalian. Baca bukunya juga bener lah ya, sehingga kemudian itu membawa perubahan terjadi dalam diri saya lebih jauh lagi. Ya, oke, itu 7 prinsip mencari kehendak Allah. Nah, sekarang saya bicara practical steps. Langkah praktisnya seperti apa sih? Itu tadi prinsipnya lah ya. Tapi sekarang praktisnya apa? Oke, saya usulkan 4 langkah. Oke. Langkah yang pertama. Oke, yang ini ya. Oke. Lakukan dulu kehendak Allah yang umum, baru minta petunjuk untuk kehendak Allah yang khusus. Tadi saya katakan, kehendak Allah yang umum adalah kehendak Allah yang berlaku untuk semua orang, adanya di Alkitab. Contohnya apa? Simple, 10 perintah Allah. Nah, itu kan contoh yang berlaku untuk semua orang di segala bangsa, ya. Nah, memang pengetahuan kita nggak sempurna, tapi seberapa yang kita tahu, teman-teman sekalian. Yuk kita lakukan apa yang kita tahu itu, yang kita sudah terima, ya. Setelah kita lakukan itu, barulah kita berhak minta kepada Tuhan, tolong kasih tahu kehendak-Mu yang khusus buat aku itu apa. Kalau yang umum saja belum dilakukan, rasanya sih terlalu berlebihan lah. Terus kita minta yang khusus gitu. Yang umum aja buat semuanya lu belum lakukan, udah minta apa sih kehendak Allah yang khusus. Nah, ini terlihat ketika Tuhan Yesus mengkonseling anak muda yang datang minta petunjuk hidup kekal. Lalu kemudian terjadi dialog. Dialognya itu dicatat di Lukas 18 ayat 20 sampai 21. Oke, Saudara perhatikan ya. Anak muda ini tanya begini. Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat untuk mendapatkan hidup kekal? Oke. Nah, Saudara perhatikan menarik sekali. Karena Tuhan Yesus tidak langsung jawab. Dia bilang begini. Oke, 18 ayat 20. 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu apa, Saudara? Itu kan 10 perintah Allah. Lalu dia jawab begini, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara-saudara perhatikan ya, Tuhan Yesus itu pengen pastikan begini nih. Dia pengen pastikan ini orang ini nih sudah lakukan yang umum. Oh, sudah dituruti. Oke, sekarang khusus buat kamu. Enggak berlaku buat yang lain. Khusus buat kamu. Apa itu? Jual hartamu. Kasih orang miskin. Ikut aku. Nah, perhatikan ya. Yang soal jual harta ini tidak diperintahkan kepada semua orang. Hanya satu kasus itu. Karena Allah yang khusus berlaku buat dia. Jual hartamu. Kasih ke orang miskin. Ikut. Ya. Nah, oke. Jadi nomor 1, lakukan dululah yang umum, baru nanya yang khusus. Oke, yang kedua. Berdoa, dan berdoa, minta petunjuk Tuhan. Nah, doa yang saya maksud, Bapak Ibu sekalian, adalah doa pergumulan. Makanya berdoa. Bukan cuma berdoa titik. Tapi ini sampai 3 kali, saudara sekalian. Oke, 3 kali bukan berarti doa cuma 3 kali. Enggak begitu. Oke ya. Nah, ini doa pergumulan. Beda dengan doa makan, saudara sekalian. Ya. Jadi doa makan jangan dijadiin doa pergumulan. Sotonya keburu dingin, saudara sekalian. Smith Wigglesworth suatu hari itu lagi makan ya sama teman-teman. Terus satu orang suruh berdoa. Itu orang berdoa syafaat. Dia bergumul dalam doanya untuk fakir miskin, orang-orang yatim piatu, dia untuk misionaris di Afrika, di Hong Kong, di macam-macam di China. Di tengah-tengah dia doa, sudah doa lama sekali. Smith Wigglesworth sama Tuhan itu berteriak begini. Ya Tuhan Yesus, tolong hentikan orang ini. Dia sudah kemana-mana. Gini loh, ini doa makan ya udah, oke. Ya, 1 menit selesai sudah beres. Doa pergumulan
adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk satu hal yang kita anggap sangat amat penting. Ini bukan doa 1-2 menit. Ini bukan sambil ngunyah siomay, saudara sekalian. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Dilakukan dan waktu khusus, di lokasi khusus. Maksud saya, bukan contohnya nih ya, lagi dalam mobil, ya, nunggu jalan macet, kemudian berdoa. Itu enggak demikian, saudara sekalian. Ya. Doa pergumulan, saudara sekalian. Bukan, jangan berharap jawaban langsung datang hanya karena, oh saya kan melakukan kehendak Tuhan. Otomatis dia akan datang langsung cepat. Enggak. Kenapa demikian? Menurut saya, saudara sekalian, terkadang Tuhan tuh pengen nguji, ngetes kita aja nih. Ini orang pengen tahu kehendakku buat dia. Beneran nggak nih? Kita tes dia, jangan dijawab dulu. Masih nyari nggak? Masih doa nggak dia bulan depan? Siapa tahu bulan depan udah nggak pengen nanya lagi. Itu menurut saya kenapa Tuhan kadang-kadang kayaknya, tanda kutip, mempersulit. Ini pendeta David Wilkerson. Sebenarnya saudara mungkin pernah ke gerejanya di Times Square di New York. Ya. Ketika dia masih pendeta di kampung benar, di Udik, di Georgia, Amerika Serikat bagian selatan sana. Suatu hari Pak Pendeta ini merasakan kegelisahan dalam hati. Kayaknya hatiku ini gelisah. Jadi dia berdoa minta petunjuk, apa kehendak Tuhan. Tuhan pengen apa sih? Dan kemudian dia putuskan untuk lakukan satu hal. Dia putuskan untuk berdoa. Nah, dia putuskan doanya agak panjang, jadi dia cek, aku seharian ngapain aja nih? Dan dia temukan sesuatu yang bikin dia kaget. Ternyata setiap hari dia habiskan 2 jam untuk berdoa, untuk nonton TV. Dia putuskan, waktu buat nonton TV, saya pakai buat berdoa. Waduh, pergumulannya, akhirnya dia jual TV-nya. Oke, udah deh, solved. Nggak ada TV lagi, sekarang mau ngapain lagi? Oke. Kalau zaman kita kayak sekarang, kita sekarang jual handphonenya, kira-kira gitulah. Oke, jual handphonenya. Kenapa? Soalnya saya TikTokan terus. Oke, nah jadi jual. Oke, nah demikianlah dia berdoa 2 jam sehari dan lama-lama dia bilang saya mulai enjoy. Kemudian setelah dia doa 1-2 bulan, dia kemudian didorong untuk lihat satu majalah Live, lagi di kantornya dan dia buka. Ketika dia buka, ini yang dia lihat. Ini yang dia lihat. Dia lihat 7 wajah anak muda yang sedang diadili di New York karena membunuh seorang gangster. Ini gangster bunuh gangster. Dan dia cerita bahwa salah satu wajah ini nih, itu matanya itu ketika saya lihat itu seolah menghipnotis saya. Jadi Pak Pendeta kemudian ngomong sama jemaat. Dia bilang, saya disuruh Tuhan pergi ke New York. Ini kan orang Udik nih, belum pernah ke New York seumur hidup. Jadi ya jemaat bilang, ya udah nggak apa-apa, kita bantu deh, galang dana lah supaya Pak Pendeta bisa naik bis ke New York. Jadi dia sampai di New York. Nah, sampai di New York terjadi sesuatu. Ini orang kampung kan, saudara sekalian, nggak tahu banyak hal, nggak tahu ada banyak wartawan. Jadi dia pengen bicara sama satu anak muda ini, dilarang sama polisi. Dia ngotot. Ketika ngotot, polisi tangkap dia, dipotretin, dipotret semua. Besoknya koran New York muncullah wajah Pak Pendeta lagi ditangkap polisi, masuk penjara 1 malam. Akhirnya dia pulang. Dia pulang dengan keadaan malu sekali karena jemaat pulang nanya, aduh Pak, kemarin katanya suara Tuhan, kok malah kita baca koran ini ditangkap polisi, gimana sih? Susah menjelaskan juga. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apalah. Dia juga bingung kenapa gitu. Akhirnya dia putuskan untuk doa lagi. Doa lagi dan dia bilang saya merasa disuruh ke New York lagi. Nah sekarang problemnya apa? Problemnya dia mesti ngomong sama jemaat. Gimana cara ngomong sama jemaat? Jemaat udah skeptis. Dia ngomong, saudara sekalian, saya kayaknya disuruh Tuhan ke New York lagi. Aduh, itu lagi. Tapi dia bilang ini sekali ini beneran. Sekali ini beneran. Dia ke New York dan ke daerah namanya Bronx. Bronx itu daerahnya gangsternya New York pada zaman itu. Nah, begitu nyampe di Bronx, langsung dikepung oleh gangster. Ini orang dari Udik nih. Nah, makanan kita semua. Tapi pas dia mau dikerjain, mau dirampok, mendadak satu gangster bilang gini, tunggu, stop. Kayaknya kita kenal ini. Ini kan Pak Pendeta yang kemarin itu, belain teman kita itu.
Ini dia, benar-benar, ini teman kita nih, jangan diapa-apain. Demikianlah Pak Pendeta diterima oleh gangster, saudara sekalian, gara-gara kemarin masuk koran. Dan dia mulai satu pelayanan yang sangat amat luar biasa. Teen Challenge. Sampai sekarang masih jadi satu pelayanan yang menolong banyak sekali anak muda yang kena narkoba. Sudah ada sekian juta orang ditolong. Ya. Dan kemudian dia akhirnya nggak balik ke kampung. Dia di New York, kemudian gerejanya di tengah-tengah kota Manhattan di Times Square. Nah, itu karena apa? Karena suatu doa pergumulan mencari kehendak Allah itu apa buat diri saya. Oke. Nomor 3. Nomor 3 adalah begini. Oke. Nomor 3 adalah mintalah masukan dari orang yang lebih dewasa rohaninya. Minta konfirmasi. Ya, setelah kita doa, minta konfirmasi dari orang yang rohaninya lebih dewasa daripada kita. Nah, ini kata kunci ya. Rohaninya lebih dewasa daripada kita. Jangan sembarang nanya. Kalau sembarang nanya, jadinya kacau deh. Ya, saya kasih contoh ya. Saya baca cerita ini rada konyol juga. Ini adalah seorang pengacara di Amerika Serikat, Kashana Colley. Nah, ini adalah seorang kolumnis juga nih, penulis di koran New York Times. Ini orang yang diakui nih, ya, pinter. Nah, Kashana itu dikasih tahu sama temennya, Kashana, kamu tahu nggak? Nama kamu Kashana dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang indah. Wow. Dia putuskan untuk mentato namanya itu di tangannya. Karena artinya bagus. Kashana. Sesuatu yang indah. Nah, dia Google. Dia ketik sesuatu yang indah dalam bahasa Arab. Dan Google memang hebat. Langsung muncul tulisannya, namanya itu, dalam bahasa Arab. Dia langsung copy, bawa ke tukang tato. Ditatolah di situ kata-kata dari Google itu. Demikianlah 2 tahun dia dengan bangga. Oke, nama gue nih, sesuatu yang indah. Sampai suatu hari ketemu temannya orang Arab. Lagi makan siang, temennya nanya begini, Kashana, itu tato apa tuh di tangan kamu tuh? Ini bahasa Arab, ya kan? Iya, saya tahu itu bahasa Arab. Artinya apa? Sesuatu yang indah. Enggak, saya tahu itu namanya. Namanya adalah, yaitu hasil pencarian tidak ditemukan. Itu artinya. Oke, rupanya enggak ada. Jadi gue kasih tahu, enggak ada. Yang lu cari enggak ada, tapi bahasa Arab. Dia pikir itu nama dia. Dasar pengacara, pinter. Tahu nggak apa pinternya? Orang sekarang nanya, tato itu artinya apa bahasa Arab? Dia bilang, ini artinya pencarian abadi. Nggak pernah ditemukan soalnya, makanya pencarian abadi. Saudara sekalian, ketika saya mau memulai penggembalaan, saya ini bertanya kepada orang-orang yang saya anggap sebagai orang yang lebih rohani dari saya. Dan minta petunjuk, dan minta bimbingan, saya mesti ngapain. Dan saya bersyukur, saudara sekalian, kami pada waktu di tengah-tengah pandemi, itu ditawarkan satu tempat, satu mall, nggak terlalu gede, ruangannya 1000 meter persegi tanpa tiang, bagus banget, ada food court di bawah dan lain sebagainya, oke semua. Dan karena ini teman juga, dia mengatakan, oke lah, soal harga nggak jadi masalah lah. Saya bilang juga oke, saya bawa tim ke sana, lihat semua oke, dan lain sebagainya, oke. Cuma bingung bayarnya saja. Tapi kemudian saya bilang gini, sebelum kita putuskan ini investasi gede, lebih baik kita bertanya kepada yang bisa kita tanya. Saya tanya satu teman, oke, satu orang mentor di luar negeri. Saya ketik, saya tanya, ini kayak gini-gini, oke nggak? Jawaban langsung balik, jangan ambil itu bukan dari Tuhan, ntar Tuhan kasih tempat yang lain. Jadi saya sama teman saya akhirnya dengan berhati mengatakan, sorry bro, nggak bisa. Dia bilang, kenapa? Apa masalahnya? Dan sebagainya. Dia agak upset. Enggak, sorry, saya bilang, bukan dari Tuhan. Waduh, gimana lu tahu? Pokoknya bukan dari Tuhan. Lalu 3 bulan kemudian, pandemi. Itu mall tutup, saudara sekalian, selama 2 tahun lebih. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Lagi pula saya kemudian tahu satu mall di Jakarta Barat yang harganya, yang masih baru berdiri, berapa tahun, 5 tahun, dan harganya itu ternyata separuhnya harga yang teman saya tawarin itu. Saya bilang kalau saya ambil itu saya akan nangis tiap malam. Ya. Setelah itu ada orang bilang begini, Pak Sukiro, sini saya ada tanah kosong, nggak ada apa-apa,
yuk dipakai buat gereja. Dahsyat. Saya pergi lihat, doa. Dan kemudian saya tanya teman saya, tanya mentor lagi, ini boleh nggak? Dia bilang, stay away from that one. Enggak. Dan sekarang saya lihat lagi, puji Tuhan kita nggak ambil itu, saudara-saudara. Jadi, kita perlu dapat konfirmasi dari orang yang kita anggap lebih rohani, saudara-saudara. Ya. Tapi tolong ingat ya, tolong ingat, bahwa semua ini dimulai dengan satu dasar. Saya ingin mendengar dan melakukan. Sekalipun yang saya dengar itu enggak enak, saya akan tetap lakukan. Itu dasarnya itu saja. Oke, langkah terakhir. Langkah terakhir, saudara sekalian, adalah begini. Melangkahlah dengan iman, terkecuali ada dorongan yang kuat untuk jangan melangkah. Melangkahlah dengan iman, kecuali kalau ada dorongan yang kuat untuk jangan melangkah. Melangkah saja. Nah, tentu ada yang nanya begini ya. Oke. Kalau saya dapat konfirmasi, saya melangkah. Kalau nggak dapat konfirmasi, gimana nih? Saya rasa kalau saudara nggak dapat konfirmasi, saudara kembali berdoa lagi, dan kemudian saudara melangkah dengan iman percaya begini. Oke, saya kasih contoh supaya clear. Saya mesti ambil keputusan yang menentukan hidup saya. Oke. Kiri apa kanan? Lalu kemudian suatu hari saya tiba di Yerusalem, dan kemudian siang itu kami jam 1 siang ke Getsemani. Nah, kami dapatkan satu tempat, satu taman, tapi bukan yang biasa orang datang itu, bukan. Kami dapat satu yang milik pribadi yang digembok. Tamannya nggak ada orang. Itu cocok buat berdoa itu. Ya. Nah, jadi kami ya dengan gemboknya bisa dibuka lah ya dengan US dollar ya. Kemudian dibuka, kami masuk ke dalam 65 orang. Lalu saya kasih komando begini, saya bilang semua orang cari pohon zaitun masing-masing, silakan berdoa di bawah pohon zaitun. Wah, semua orang berebut, oke. Cari pohon. Saya nggak kebagian pohon. Jadi di tengah taman, siang hari bolong, saya tuh lihat ke atas sambil berdiri, saya bilang, Tuhan Yesus, begini nih. Aku ini keluar apa masuk? Kiri apa kanan? Tolong kasih tahu dan kasih aku telinga yang jelas, peka untuk mendengar supaya nggak salah jalan. Saya bilang gitu sambil lihat ke atas. Saya adalah seorang yang hati-hati sekali kalau ngomong saya dengar suara Tuhan. Saya hati-hati sekali. Saya nggak boleh sembarangan, takut salah. Tapi hari itu saya yakin saya dengar suara Tuhan yang bilang begini, kamu daripada minta kuping yang jelas untuk mendengar, mendingan kamu melangkah dengan membuta. Percaya. Trust blindly. Saya langsung bilang gini, oke, kalau begitu. Ini dua pilihan. Saya pilih yang paling bikin saya rugi. Secara keuangan, secara kenyamanan. Karena saya tahu begini, kalau saudara tanya, lu nggak nanya jelas lagi, begini. Ini saya ada pilihan kiri apa kanan. Kalau umpama Tuhan mau saya ke kanan, tapi saya ke kiri, saya percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa yang cukup dan tahu caranya untuk bilang sama saya, Sukirno, bukan ke kiri, sini balik ke kanan. Saya percaya Tuhan bisa betulkan langkah yang salah. Asal hati saya tulus, niat saya tulus, Tuhan pasti akan pimpin saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Tuhan itu punya rencana yang unik buat setiap orang. Adalah penting kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Sekalipun saya percaya kita bisa belajar dari kesaksian dan cerita sukses orang lain, saudara sekalian. Ya. Mungkin saudara di sini ada yang merasa ada di tempat yang salah. Mungkin merasa dijorokin. Saudara merasa mendapat bagian yang tidak seharusnya. Barangkali dipaksa oleh keadaan atau oleh manusia lain untuk ada di tempat ini. Hidup terasa tidak adil. Saudara tiap waktu pengen lepas dari situasi ini. Tapi barangkali bisa saja di situ justru kehendak Tuhan untuk saudara. Sebab Tuhan itu terkadang pengen jadikan kita berkat. Tapi untuk itu hati kita mesti dilembutkan. Hati kita, saudara sekalian, mesti dipersiapkan untuk terima berkat besar.
Dan kalau kita siap Tuhan bentuk dan diarahkan, saudara sekalian, dan kita bisa berkata, Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu, aku akan jalani jalan ini. Itu doa satu orang bernama Liga yang suatu hari tangkap polisi di daerah negara Togo karena satu perbuatan tidak dia lakukan. Dia pikir cuma satu malam di kantor polisi, ternyata jadi 10 tahun. Dia bilang penjara itu tempat yang mengerikan. Pemerkosaan laki dengan laki terjadi. Kekerasan, penyakit, pembunuhan itu terjadi. Itu tempat yang menakutkan sekali. Tapi di dalam penjara ini, Liga itu dikasih satu Alkitab yang mengubahkan hidupnya. Kemudian setelah itu dia pelajari Alkitab, dia jadi hamba Tuhan. Ketika dia akhirnya diadili ulang, temukan tidak bersalah, dia dilepas. Ketika dilepas, dia di luar, dia gelisah. Nggak tahu mesti ngapain. Apa yang harus saya perbuat, kok saya gelisah. Akhirnya dia sadar, dia mesti kembali ke dalam penjara. Jadi dia sekarang kembali ke penjara, dan menjadi pendeta di penjara. Ya. Jadi terkadang kita merasa dijorokin. Liga itu merasa saya tuh nggak pengen di penjara, dijorokin orang, dijadikan korban. Tapi ternyata di situ, itu kehendak Allah buat hidup dia. Kadang-kadang kita merasa dikerjain orang, kita kagak pengen. Tapi barangkali siapa tahu, itu kehendak Allah buat hidup kita. Maka yang menjadi penting adalah begini, saudara sekalian. Apapun keadaan kita sekarang, kita bisa bilang sama dia, Tuhan, aku pengen sekali lakukan kehendak. Kasih tahu sama aku, walaupun ini ada kehendak-Mu sekarang ini, aku akan lakukan ini semua. Dan jalani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberkati keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Hamba-Mu memohonkan supaya Engkau menyatakan kehendak-Mu yang jelas, yang nyata bagi saudara-saudari yang ada di sini malam ini Tuhan, yang sedang dalam pergumulan ingin mencari tahu kehendak-Mu. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan tuntun kami Tuhan, untuk boleh mendengar suara Tuhan, untuk boleh Tuhan menerima pewahyuan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berikanlah kami suatu hati Tuhan, yang tulus ingin mendengar untuk melakukan. Berikan kami kemampuan, kasih karunia Tuhan, kuat kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, masa depan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kehendak Tuhan jadi atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.